umum kita, PP Fatayat NU. Semoga Ning Hajah Margaret Aliyah Maimunah diberikan tempat yang terindah di sisi Allah dan diperkenankan seluruh keluarganya diberikan kesabaran dan juga keridhaan, dapat menerima dengan hati yang lapang, begitupun juga kita yang ditinggal. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الدين الذين إياك أنعمت نعبد عليهم وإياك غير نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة والجود والسبب الأعظم لكل الموجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا منه الآيات وتثبتنا بها في قلب الإيمان وتحفظنا بها من القول والفعل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا منه ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا. رب قنا بما رزقتنا واخلف علينا كل غيبة منك بخير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بالله بسم من الله الشيطان الرجيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Amin نستعين amin ya Rabbal Alamin. Barokah Ramadan. آمين يا رب العالمين. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan Ketua PCI Fatayat NU Taiwan dan juga sahabat PH dan juga seluruh teman-teman sahabat Fatayat dari Taiwan. Jauh nggih? Kalau pulang ke Indonesia berapa jam, sahabat? 6 jam nih. 6 jam ya, 6 naik jam pesawat di ya? 6 jaman ya. Oh, Masya Allah. Ini apakah nanti Idul Fitri pulang, sahabat? Boten pulang. Kepinginnya pulang, tapi kenyataannya
Masih Masih Iya, bertahan. duitnya di pulang guys, rantau. udah pasti nih. Masya Masih Allah. Iya menjalankan yang pulang. kewajibannya, Neng. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga apapun, dimanapun tempatnya, Alhamdulillah kita tetap berada pada majelis ilmu. Tidak melupakan bagaimana kita tetap harus mencari ilmu, meskipun dengan virtual. Ini Jam'iyah Liniyah, Beatri ya. Saya pikir ini tuh kok pakai Line ya. Saya punya Line itu buat ini, buat baca webtoon. Ternyata bisa ya buat meeting begini dan video, Masya Allah. Awalnya Salawat pakai serta lem, salam kita gitu ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kalau di sini jam 2 siang. Kalau di sana jam berapa sahabat? jam Jam 3. 3. Jam 3 nih. Jam 3 Jam lewat 3 12 menit. lewat 12 nih. Jam 3 lewat 12. Oh, berarti lebih dahulu Taiwan, Taiwan. nggih. Nggih, baru Alhamdulillah. Kalau buka sahabat di sana, Buka? iya Buka buka jam buka 6 Bukanya jam jam puasanya. 6, 6 lebih Neng. 7. Bukanya nggih. Oh, oh sama berarti nggih. Sama, alhamdulillah. Sahabat, hari ini kita memperingati 7 hari wafatnya Ketua PP Fatayat NU Ning Aliyah Margaret Ning Margaret Aliyah kebalik ya, Masya Allah Maimunah. Dan juga kemarin Mbak sahabat Seni itu mengabarkan kepada Kulo kalau ternyata beliau itu sempat silaturahim ke Taiwan gitu tanggal 1 Februari. Karena beliau juga waktu itu sedang sakit karena awalnya kecapean, ngoten, menurut berita dari keluarga Denanyar, beliau kecapean karena mungkin ketua, beliau juga selain ketua Fatayat, PP, beliau juga ketua KPAI. Jadi pergerakan beliau sangat luar biasa di usia beliau yang masih 47 tahun. Beliau mendahului kita. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, betapa keberkahan ilmu itu tidak hanya diperoleh tidak hanya diperoleh ketika nanti kita sudah berusia senja, berusia tua, tapi masih muda. Saya bilang masih muda ya, 47 tahun itu masih, bagi saya masih muda. Fatayat itu kan 45 ya, maksimal bisa masuk Fatayat. Masuknya 4 lebih 5 bulan masih bisa masuk Fatayat. Tapi kalau per 5 ke atas sudah bisa masuk muslimat. Saya sudah masuk muslimat BTW teman-teman. Karena memang ingin membantu ibu-ibu muslimat di sana, di sini, okay? Jadi usia yang barokah, Masya Allah, masih 47 tahun. Dan kematian itu tidak disangka-sangka, sahabat. Betapa kalau kita bisa membalik, saya awalnya juga bertanya-tanya, ada apakah gerangan sampai-sampai setiap aktivitas atau setiap kegiatan dari Fatayat itu dari pusat itu ada arahan untuk membacakan Fatihah terlebih dahulu hingga di berbagai PW, PCI, ke PC, kemudian ranting-ranting PAC sampai ranting-ranting. Saya penasaran lalu bertanya, beliau memang sakit. Jadi awalnya memang beliau ini kecapean dan tidak terasa kalau sakit gitu. Kemudian ngedrop lalu dibawa ke rumah sakit, ternyata beliau dikabarkan sakit asam lambung dan juga sakit gula darah ya. Gula darah itu kan tidak diketahui ya, tiba-tiba ngedrop gitu. Apalagi kalau punya riwayat gula darah itu teman-teman Masya Allah harus lebih bisa menjaga kesehatan lagi. Mungkin ketum juga menjaga kesehatan, cuma kembali lagi itu bagian dari takdir Allah, takdirullah. Gula darahnya itu sampai 900 dan kemudian berkali-kali dibacakan doa, berada di ICU, sempat sembuh, dan ternyata sembuhnya beliau itu adalah sebagai penghiburan beliau, lalu kemudian beliau menuju ke hariban Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami seluruh keluarga besar Fatayat NU dari berbagai daerah turut berduka. Tapi teman-teman membicarakan tentang kematian, kita semuanya pasti akan mengalami hal itu. Apa kematian adalah nasihat yang
paling dahsyat bagi kita, terutama yang masih hidup dan tidak peduli kematian itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan gitu. Tapi kalau kita ikhtiari untuk bisa panjang umur, itu bisa. Panjang umur, doa kita yang selalu kita langitkan, tawil umurana, panjangkan umur kami. Itu dua makna, teman-teman. Yang pertama bisa bermakna memang literally panjang umurnya, sampai lebih dari 70 tahun, 80 tahun. Tetapi yang kita minta panjang umur itu bisa dimaknai dengan barokah. Maknanya umur tidak begitu panjang, tetapi kita gerakan-gerakan kecil kita, usaha kita, kemudian ibadah kita, itu menjadi suatu kebaikan yang bertambah-tambah. Nah, itu yang dinamakan dengan barokah. Sehingga meskipun usia kita, semoga usia kita panjang umur ya sahabat, meskipun usia kita kelak ketika menghadapi ajal, itu fa insya Allah, itu barokah. Banyak yang mengenang kita, banyak yang mencintai kita itu. Lalu kita sebagai sahabat, sebagai teman, karib, bahkan ada yang merasa begitu dekat sekali karena kebaikan-kebaikan dari orang yang telah wafat, itu mungkin di dalam hati itu merasa tidak terima. Tidak hanya kita kehilangan sahabat ketum, kita kehilangan orang tua, apalagi kehilangan seorang ibu, itu kan masih terbawa sampai sekarang rasa kehilangannya. Bahkan ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, itu kita merasa kebahagiaan apapun yang kita dapatkan, itu serasa tidak lengkap ketika orang tua itu sudah tidak mendampingi kita. Gitu. Apalagi seorang ibu, gitu ya, jimat kita semasa hidup, wali yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan kita, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, itu merasa sangat sedih. Jangankan kita, Nabiullah Muhammad itu ketika ditinggalkan oleh orang-orang tercinta beliau, yakni Sayyidah Khadijah yang wafat pada 11 Ramadan, kemudian pamandanya Nabi Muhammad, Abu Talib, yang wafat ketika bulan Sya'ban, lalu kemudian Sayyidina Ali itu wafat ketika bulan Ramadan juga, pada malam 21 Ramadan. Itu meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi Nabi, sehingga Nabi diberikan penghiburan, dan selisih dari Nabi diberikan penghiburan berupa adanya peristiwa Isra Mi'raj yang berupa membaca yang berupa 5 waktu perintah sholat. Nah, kalau dulu apa Nabi sebelum menjadi Rasul, Nabi mendapatkan perintah apa? Nabi mendapatkan perintah untuk sholat juga, tetapi sholatnya Nabi pada zaman dahulu itu 2 kali, sahabat, yaitu pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Dan sudah dilaksanakan sholat jamaah. Bahkan ketika itu diriwayatkan oleh Afif bin Yahya ketika beliau bertandang ke rumahnya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu adalah pamandanya Nabi, yang mana Sayyid Abbas ini usianya selisih hanya 6 tahun dengan Nabi. Jadi Sayyid Abbas lahir, kemudian 6 tahun berikutnya Nabiullah Muhammad itu lahir. Dan pada saat itu Sayyid Abbas itu ditanya oleh sahabat Afif ketika beliau sowan di rumahnya pamandan Nabi Abbas di Tanah Haram. Lalu Afif melihat, sahabat Afif itu melihat ada seorang pemuda yang melakukan gerakan sholat, lalu kemudian diikuti oleh satu orang laki-laki, kemudian diikuti lagi oleh satu orang perempuan. Mereka melakukan gerakan-gerakan, kalau di sekarang dinamakan gerakan sholat, padahal itu sebelum ada perintah turunnya sholat. Lalu kemudian Afif bertanya, siapa laki-laki itu, siapa anak laki-laki itu, dan siapa perempuan itu, dan apa yang mereka lakukan. Lalu Sayyid Abbas menjawab bahwa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut dan perempuan tersebut dan juga anak laki-laki tersebut adalah ibadah sholat berjamaah.
Ah, keponakanku yang di depan itu adalah keponakanku namanya Muhammad. Kemudian yang di belakang soft itu adalah istrinya keponakanku yaitu Khadijah. Kemudian yang berada di sisi kanan agak ke belakang itu merupakan cucuku, jadi cucu mantu gitu, cucu dari ponakan lah, cucu keponakanku namanya adalah Sayyidina Ali. Jadi sebelum ada perintah sholat 5 waktu itu sudah dilaksanakan perintah sholat. Nah, kembali lagi ke penghiburan Nabiullah Muhammad. Nabi Muhammad merasa bersedih karena ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, lalu kemudian ditinggalkan 11 bulan kemudian ditinggalkan oleh Sayyid Abu Thalib. Maka itu suatu kesedihan yang luar biasa sehingga kemudian 11 bulan kemudian adalah adanya peristiwa Isra Mi'raj yang mana Nabi ini diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana di dalam perintah sholat 5 waktu itu Nabi dihadiahi oleh Allah perintah untuk membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang disebut dengan As-Sab'u Mathani, 7 surat yang dibaca berkali-kali. Surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam sholat itu merupakan bonding, jadi untuk menghilangkan rasa sedihnya Nabi, itu bisa bertemu dengan Allah sehari selama 5 kali. Isra Mi'raj itu Nabi melihat secara langsung, melihat Allah secara langsung. Tapi kemudian Nabi lalu bagaimana dengan hari-hari saya? Lalu maka turunlah sholat 5 waktu yang Allah mengatakan bahwa sholat 5 waktu ini di dalamnya ada surah Al-Fatihah, disitulah kamu nanti bisa bercakap-cakap denganku, berkomunikasi denganku, begitu juga dengan umatmu kelak. Ketika mereka merasakan kesedihan, ketika mereka merasakan kesusahan, mereka bisa mendapatkan penghiburan dari sholat 5 waktu yang mana sehari itu 5 kali dilakukan, tetapi 17 kali mereka bertemu denganku. Makanya di dalam hadis qudsi itu disebutkan qasamtu sholah baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi 2 hal kepada hambaku. Yang pertama adalah wa idh qala abdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambaku mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin di dalam sholatnya, maka Allah itu jawab sahabat. Dan ini tidak bisa kita dapatkan jawaban Allah ini ketika di luar sholat. Jadi hanya ketika sholat. Ketika sholat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab majjadani abdi, hamba memujiku. Dan ketika Allah memberitahukan itu diiringi dengan Allah itu membangga-banggakan ibadah banyak di depan makhluk yang ada di langit, begitu sahabat. Jadi kalau kita memiliki keluarga, memiliki anak, lalu kemudian anak kita itu berprestasi, itu kan dengan bangganya kita memberitahukan kepada mereka. Nah begitu pula yang dilakukan oleh Allah. Ketika ada satu saja hambanya yang sholat, ketika ada satu saja seorang hamba yang membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, itu Allah itu sangat senang sekali dan memproklamirkan ke seluruh makhluk yang ada di langit, ya malaikat yang ada di langit dengan mengatakan majjadani ya abdi, hambaku, lihatlah para malaikat, hambaku ini telah memujiku. Kemudian wa idh qala al-abdu ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, itu Allah menjawab asna alayya abdi, lihatlah hambaku telah memuja-mujiku, hambaku telah mengagungkanku. Lalu ketika seorang hamba mengucapkan maliki yaumiddin, itu Allah juga menjawab hambanya, hamidani ya abdi, itu untuk diproklamirkan di hadapan malaikat yang ada di langit itu. Lihatlah, hambaku tidak henti-hentinya memuja-mujiku, tidak hentinya mengagungkanku, tidak henti-hentinya untuk mentakzimkanku. Itu yang dijawab oleh Allah. Dan Allah itu senang sekali. Itu hanya 1 rakaat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Bayangkan. Lalu wa idh qala abdu,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika seorang hamba itu mengucapkan di dalam surah Al-Fatihah di sholatnya itu, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu antara aku dan hambaku saja. Kita intimate loh, tidak ada orang lain. Hanya aku dan hambaku. Lalu Allah kembali berfirman di dalam hadis qudsi, wali abdi masa'al. Apapun yang diinginkan oleh hambaku, maka akan aku kabulkan. Maka akan aku berikan. Fa'idh qala abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kemudian dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu diiringi dengan kalimat amin ay istajib do'ana, itu Allah menjawab dengan hadza li abdi. Jadi bukan hanya aku, baini wa baina abdi sudah tidak seperti itu. Tetapi hadza, zatku, itu li abdi, untuk hambaku. Jadi seolah-olah kita yang mencintai seseorang, lalu seseorang tersebut mengatakan kepada kita, aku ini buat kamu, diriku aku wakafkan untuk kamu. Itu kan luar biasa sekali. Yang bicara seperti itu bukan manusia, bukan yang orang yang kita cintai, tetapi Allah, tetapi Tuhan yang mengucapkan seperti itu. Betapa atmosfer dari kita sangat dicintai oleh Tuhan, itu kita peroleh dari ketika kita membaca akhir dalam surah Al-Fatihah, dan ketika kita sedang sholat. Lalu Allah meneruskan, wali abdi masa'al. Apapun yang kamu inginkan, ini untukmu. Zatku untukmu. Apapun yang kamu inginkan, akan aku berikan. Wah, makanya kalau kita punya hajat, teman-teman, kalau kita punya keinginan yang dirasa untuk sulit sekali dikabulkan, mari kita berwudu, lalu kemudian kita mengkhusyukkan sholat kita. Kalau kita lagi bersusah hati, kita bisa bercakap-cakap dengan Allah melalui surah Al-Fatihah yang kita baca ketika di dalam sholat. Hanya ketika di dalam sholat. Maka itu penghiburannya Nabi. Makanya Nabi itu kalau sholat itu lama sekali. Nabi itu kalau sholat berdirinya lama sekali. Kenapa ya? Karena Nabi tahu ketika di dalam sholat itu sebagai bonding, sebagai intimate, kontemplasi dengan Allah. Maka kita bisa meniru itu. Ketika kita sholat, kita usahakan bagaimana caranya agar kita ini khusyuk. Sekalipun khusyuk yang kita dapatkan itu hanya seperdetik saja ketika kita sholat. Itu yang diterima oleh Allah. Sholat kita diterima oleh Allah, meskipun khusyuk kita itu hanya dalam 1 detik. Nanti misalkan kalau sudah Allahu Akbar, kemudian satu detik itu sudah fokus kepada Allah karena sudah niat, lalu kemudian kok ingat cicilan, kok ingat keluarga yang ada di Indonesia, kok ingat pekerjaan yang ada di sini, pendidikan yang ada di sini. Wah, itu di luar urusan kita, dan insya Allah meskipun hanya seperdetik kita yang khusyuk kepada Allah, sholat kita tetap diterima oleh Allah. Nah, itu kita menggambarkan ya betapa ketika kita kehilangan apapun, bukan hanya kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan perhatian dari orang lain, kehilangan sahabat yang dulunya begitu dekat lalu kemudian lepas, kehilangan apapun, kehilangan kepercayaan, intinya kehilangan apapun itu bisa kita redam kesedihan kita terhadap kehilangan itu dengan kita mengkhusyukkan bacaan Fatihah kita ketika kita berada di dalam sholat. Nah, lalu untuk orang yang wafat, kita harus bisa menerimanya. Meskipun itu sulit. Konon diceritakan pada masa Nabi Isa. Nabiullah Isa, pada saat itu, pada zamannya Nabi Isa, ada seorang laki-laki, teman, ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu bukan ini ya, kaum Israel itu bukan Israel yang sekarang, bukan, gay. Bani Israel itu merupakan keturunan dari
Nabiullah Ibrahim dari putranya bersama Sayyidah Sarah, itu Bani Israel dari Nabi Yakub. Jadi Nabiullah Ibrahim itu menikah dengan Sayyidah Sarah pada saat usia Nabi Ibrahim 85 dan juga usia Sayyidah Sarah 75. Ini lalu kemudian Nabi Ibrahim belum juga mendapatkan putra, pada akhirnya kemudian Sayyidah Sarah berinisiatif untuk menikahkan kembali, mempersilahkan bagi Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Kalau kita nggak mau ya, kita menyuruh suami kita nikah lagi, naudzubillah ya, itu hanya tingkatan para wali itu. Karena sudah usia 75 tahun, bayangkan 75 tahun pernikahan beliau itu sudah 50 tahunan. Karena pada saat itu Sayyidah Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berusia 35 tahun dan Sayyidah Sarah menikah usia 25 tahun. Wah, ini kalau orang zaman sekarang perempuan usia 25 tahun kok belum menikah itu katanya sudah perawan tua ya. Laki-laki usia 35 tahun belum nikah dikira bujang lapuk. Padahal Nabi Ibrahim itu menikah usia 35 tahun, sahabat. Menikah dengan Sayyidah Sarah pada saat itu usia 25 tahun. Dan pernikahan beliau itu 50 tahun. Wah, ini kalah ini lagunya Roma Irama yang 10 tahun sudah itu. Ini 50 tahun belum mendapatkan putra. Dan itu lalu kemudian menikah dengan Sayyidah Hajar. Dengan Sayyidah Hajar itu lalu kemudian mendapatkan putra yang bernama Nabiullah Ismail gitu. Tapi kemudian awalnya Sayyidah Sarah itu bahagia, senang gitu ya. Senang karena Sayyidah Hajar itu merupakan budak yang berkulit hitam gitu ya, dikisahkan, tapi ini bukan rasis, ini hanya menunjukkan ciri-ciri fisik mawon gay yang dituliskan di dalam kitab-kitab klasik para ulama. Sayyidah Hajar itu adalah budak yang dibeli oleh Sayyidah Sarah, lalu kemudian disuruh untuk menikah dengan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim merupakan seorang rasul yang nanti berharap Sayyidah Sarah nanti biar kelak ada yang meneruskan dakwahmu begitu. Lalu kemudian 1 tahun kemudian pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Hajar itu melahirkan satu putra yang bernama Nabi Ismail. Ketika sama-sama menggendong, sama-sama ngomong, yang awalnya Sayyidah Sarah itu senang ya punya anak itu meskipun dengan istri yang lain. Itu lalu kemudian Sayyidah Sarah itu Sayyidah Hajar mungkin karena beliau masih muda, masih usianya beliau 25 tahun, itu tidak sengaja mengucapkan kepada Sayyidah Sarah ketika ngomong bareng gitu ya, mengucapkannya begini, alhamdulillah saya menikah 1 tahun dan sudah memiliki anak. Lah itu menimbulkan menimbulkan kecemburuan kepada Sayyidah Sarah, menimbulkan tergoresnya hatinya Sayyidah Sarah dan tersinggung. Ketersinggungan karena saya usia 75 tahun belum mendapatkan putra, lalu kemudian marah Sayyidah Sarah ini. Maka lalu kemudian Sayyidah Sarah mengancam karena sakit hati, perempuan kalau sudah sakit hati begitu ya. Jadi dia bersumpah akan melukai 3 bagian tubuh Sayyidah Hajar gitu. Yang pertama adalah isti udunaiha, lubangi kedua daun telinganya gitu. Dan itu minta izin terlebih dahulu kepada Nabiullah Ibrahim gitu. Aku telah bersumpah untuk melukai 3 bagian tubuh Sayyidah Hajar gitu. Ditanya sama Nabi Ibrahim, kenapa kamu melukai dia? Itu karena aku tersinggung dengan ucapannya. Aku yang membeli dia dari pasar budak, aku yang membebaskan dia sebagai seorang budak, aku yang memberikan dia privilege untuk menikah denganmu, dan aku ya juga turut berbahagia dengan hadirnya anak itu, tapi dia justru menyinggung perasaanku. Lah ini Masya Allah, kecemburuan seorang perempuan, dan ini makanya kita itu harus menjaga ya lisan kita, menjaga status-status kita agar tidak menimbulkan ketersinggungan bagi orang lain. Padahal Ibu Hajar itu bukan ingin membandingkan gitu, bukan ingin merasa jumawa gitu, tetapi hanya bersyukur kepada Allah, tahadus bin ni'mah gitu. Alhamdulillah ya, karena memang kan tujuannya panjenengan menikahkan saya untuk agar bisa punya anak. Tapi kenapa ketika saya bilang alhamdulillah 1 tahun saya sudah punya anak, itu justru menimbulkan ketersinggungan. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana hati seorang perempuan. Lalu kemudian isti udunaiha, aku izin untuk melubangi
dua telinganya Hajar gitu. Oh ya nggak apa-apa, kamu lubangi saja. Nabi Ibrahim meridhoi ketika istri keduanya Hajar ini diberikan dilubangi kedua telinganya. Lalu sudah dilubangi kedua telinganya ini, daun telinganya, lalu Nabi Ibrahim berinisiatif membuatkan anting untuk menutupi kekurangan dari Hajar gitu. Maka anting, kalau kita perempuan pakai anting yang sekarang itu berasal dari bapak kita Ibrahim yang memberikan anting kepada Ibunda Hajar gitu. Jadi kalau kita pakai anting itu kita tafaulan, tabarukan terhadap Ibu Hajar gitu ya. Jadi kalau sahabat membeli anting itu biar antingnya awet, nggak copot, nggak hilang-hilang, itu teman-teman sekalian tabarukan kepada Ibunda Hajar begitu. Jadi nggak hilang gitu. Kesel ya kita ya kalau misalnya beli anting terus kemudian antingnya udah mahal, kemudian limited edition modelnya, terus kemudian hilang satu. Ini satunya nyari di mana lagi gitu. Maka biar awet itu sekalian diniatkan tafaulan kepada Ibunda Hajar gitu. Lalu setelah itu tidak terima karena diberikan anting kan semakin cantik nih. Semakin cantik Ibunda Hajar dan Nabi Ibrahim makin suka nih dengan istrinya Ibunda Hajar gitu, semakin intimate dengan anaknya, dengan istrinya yang kedua, dan itu malah menjadikan Ibu Sarah itu kecemburuannya semakin menjadi-jadi gitu. Lalu kemudian Ibunda Sarah itu meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengeluarkan Hajar dari satu atap. Jadi tidak mau hidup satu atap. Makanya katanya Sayyidah Sarah itu la askunu ana wa hajaru fi makanin wahidin gitu. Jadi jangan jadikan satu atap saya dengan Hajar, keluarkan dia. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membawa Sayyidah Hajar ini ke tanah haram ya, yang pada saat itu wala anisa wala ma'a, tidak ada penghidupan sama sekali, tidak ada air sama sekali. Lalu kemudian ditinggalkan ya, dan pada saat itu barulah ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi haji seperti sa'i, lalu kemudian adanya air zam-zam. Nah itu ceritanya dari situ sahabat. Tapi kemudian 10 tahun kemudian pasca Ibu Hajar pindah dari rumahnya Nabi Ibrahim, dibawa ke tanah haram, kalau tidak salah Nabi Ibrahim itu di Mesir ya, lalu kemudian Ibunda Sarah itu ternyata hamil pada usia 85 tahun, itu bisa hamil, Masya Allah. Ini merupakan salah satu dari khosois ya, atau keistimewaannya dari Sayyidah Sarah, istri Ibrahim yang pertama. Lalu kemudian lahirlah anak bernama Yakub, Nabiullah Yakub yang juga menjadi nabi. Lah, dari keturunan Yakub ini maka turunlah yang dikenal dengan Bani Israel, sampai melahirkan banyak keturunan. Makanya Nabi Muhammad itu kan selalu mengatakan bahwa ayahku Ibrahim, nah gitu, agama ayahku Ibrahim. Lah itu karena banyak sekali keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim itu yang kemudian menjadi nabi itu. Tapi yang paling banyak menjadi nabi itu dari keturunan nabi, dari keturunan dengan istrinya Hajar itu, tidak dengan Sayyidah Sarah. Jadi Sayyidah Sarah itu ada Yakub, kemudian dari bawah-bawahnya itu sudah banyak sekali yang dinamakan Bani Israel gitu. Nah, ini kisah singkat ya dari Bani Israel, singkat apa panjang ini ya, ini kisah singkat dari Bani Israel, jadi kita jangan sampai mengatakan bahwa oh Bani Israel itu adalah Israel Zionis yang sekarang, oh bukan, Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi juga, dari Nabi Yakub yang saya ceritakan sedikit itu tadi. Lah, kembali lagi ke cerita tentang kematian seseorang yang mana kalau kita bisa menerima Nabiullah Muhammad yang awalnya itu masih struggle dengan dirinya untuk bagaimana caranya menghibur dirinya sendiri karena kesedihan yang luar biasa. Lalu ada kisah pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Isa tidak sengaja berjalan-jalan ya, kemudian Nabi Isa mendengar suatu tangisan dari seorang laki-laki itu. Suatu tangisan dari seorang laki-laki, lalu kemudian dicari oleh Nabi Isa. Kaumnya Nabi Isa itu disebut dengan kaum Hawariyin. Nabi Isa mencari siapa dari umatku yang sedang menangis, menangisnya itu gero-gero gitu, dia dibahasakan di dalam kitab itu nangis yang kayak berteriak-teriak gitu loh, nangis karena tidak bisa menerima keadaannya dia gitu, selepas ditinggal seseorang. Ternyata Nabi Isa mendengar bahwa tangisan itu dari seorang laki-laki yang berada di makbaroh, di dalam kuburan. Gitu.
Lalu kemudian didatangi oleh Nabi Isa dan juga ditanya oleh Nabi Isa, "Wama yubkika?" Apa yang membuatmu nangis seperti ini tuh apa gitu. Lalu si laki-laki ini dari kaum Hawariyin ini berkata, menceritakan bahwa saya itu Nabi Isa, saya itu mempunyai istri yang sangat cantik sekali. Banyak sekali dulu pemuda itu yang berusaha untuk mendapatkan dia, tetapi saya yang mendapatkan dia. Dan si perempuan ini, istri saya itu adalah min ajmali nisa'i zamani, perempuan yang paling cantik gitu. Dan wahwa mughramun biha, dan saya sangat mencintai dia itu. Lalu kemudian laki-laki ini ya dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir itu bahwa fala zama qabraha zamanan tawilan. Jadi si laki-laki ini, saya tuh sudah berhari-hari menangisi istri saya, pagi dan malam saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak tidur, saya hanya menangisi istri saya yang saya ini masih pengantin baru, Nabi Isa, tapi tiba-tiba istri saya itu wafat. Istri saya adalah perempuan yang beriman kepadamu dan kepada Allah, perempuan yang baik akhlaknya, perempuan yang cantik dan juga solihah. Bagaimana saya tidak kehilangan sosok yang seperti ini, apalagi lagi senang-senangnya kemanten baru. Lalu kemudian Nabi Isa setelah mendengarkan keluhan umatnya dengan seksama, lalu Nabi Isa berkata kepada si laki-laki ini, "Atuhibbu an ahyaiha laka?" Maukah kamu kalau aku membangkitkan dia lagi, menghidupkan dia lagi? Nah, lalu kemudian si laki-laki ini menjawab, tentu saja, tolong hidupkan kembali untuk saya. Lalu, na'am gitu. Lalu kemudian fada'a Isa alaihi salam swahibal qabri. Lalu Nabi Isa membaca doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah tentunya. Yang perlu kita ketahui bahwa mukjizat itu bukan karena nabi ya, tapi mukjizat itu dari sebab biidnillah. Karena seorang nabi itu wajib memiliki mukjizat gitu. Nabi itu wajib memiliki mukjizat. Dan mukjizatnya Nabi Isa waktu itu adalah menghidupkan orang mati. Dan perlu diketahui sahabat, apa yang dimiliki oleh para nabi berupa mukjizat-mukjizat itu dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi mukjizat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, kemudian mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Sulaiman, itu semuanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tetapi tidak semuanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dengan izin Allah itu dimiliki oleh para nabi terdahulu. Nah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad juga bisa menghidupkan orang mati. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, Nabi Muhammad bisa berbicara dengan hewan, bahkan dengan benda-benda mati, dengan tumbuhan, dengan seluruh yang ada di dunia ini, Nabi Muhammad bisa bercakap-cakap. Nah, itulah salah satu dari khosaisun Nabi. Nah, lalu kemudian dihidupkanlah oleh Nabi Isa dari kuburan ini. Nah, setelah Nabi Isa membaca doa, lalu kemudian bergetarlah kuburan itu, lalu kemudian fakharajalahu abdun aswadun. Ternyata yang keluar itu adalah jenazahnya yang tiba-tiba keluar dari makam itu, makbaro itu, dan yang keluar itu adalah seorang laki-laki budak ya, lalu kemudian dia ini hitam legam, kemudian wannaru takhruju mimmana khirihi wa ainaihi wa manafidhi. Kemudian laki-laki yang telah bangkit dari kubur ini, yang dia hitam legam, itu keluar api dari kedua matanya, kedua hidungnya, kedua telinganya, kedua mulutnya, dan dari lubang-lubang yang lainnya yang dimiliki oleh manusia, itu keluar api semuanya. Itu kalau anak zaman sekarang, menyala kakakku gitu ya. Jadi keluar api semua. Kaget. Lalu kemudian si jenazah yang laki-laki ini tiba-tiba mengucapkan, La ilaha illallah, Isa ruhullah. Tiba-tiba laki-laki yang dihidupkan oleh Nabi Isa itu mengucapkan kalimat itu.
Lalu kemudian si laki-laki ini berkata, "Ya Nabi Allah, laisa hadzal qabr, bal huwa hadza." Itu. Wahai Nabi Isa, panjenengan salah. Yang panjenengan bangkitkan itu bukan istri saya, tapi orang lain. Bukan kuburan yang itu, tapi kuburan yang sebelah sini. Wah, salah ya? Gitu. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, wah salah ya, kalau begitu irji' makanaka. Kemudian kembalilah kamu ke tempatmu. Lalu kemudian si laki-laki yang salah dibangkitkan oleh Nabi Isa tadi kemudian kembali ke makbarahnya. Lalu kemudian Nabi Isa menunjuk, yang ini ya yang benar ya, jangan salah lagi nih, ntar salah lagi gitu. Kemudian iya benar, yang ini istri saya, kuburan istri saya yang ini. Lalu kemudian dibangkitkan kembalilah kuburan itu dan kemudian keluar, kemudian summa iltafata ilal qabri al-akhar wa qala, kemudian berkata ya, jadi kemudian keluar dari kuburan itu seorang perempuan yang cantik sekali, kulitnya sangat indah dan parasnya begitu sempurna, lalu kemudian rambutnya masih terurai dengan indah, lalu kemudian fangsyaqqal qabru wa kharajat min imra'atan, kemudian tanfadut turab, kemudian dari rambutnya ini kan ada debu-debu dan ada tanah sisa dia tidur dia meninggal ya dikubur, itu kemudian dialihkan begini gitu anros ya, lalu kemudian berkata kepada Nabi Isa, memastikan kembali nih kepada laki-laki tersebut, benar ini ya istrimu ya? Iya benar Nabi Isa, benar yang ini ya. Ya Nabi Isa, terima kasih gitu. Kemudian Nabi Isa berkata, khudha gitu. Baiklah kalau begitu ambillah istrimu dan berbahagialah lagi kamu dengan istrimu. Namanya juga pengantin baru. Lalu kemudian pulang ke rumah. Jadi suaminya itu senang banget, begitu juga dengan istrinya ini yang sudah dibangkitkan dari kuburannya hidup kembali, itu senang banget. Mereka berjalan, istrinya berjalan tanpa alas kaki tentunya ya. Lalu kemudian karena habis dikubur gitu. Lalu kemudian pulang kembali ke kediaman, kembali ke rumah. Nah, ketika kembali ke rumah, belum sampai ke kamar, belum sampai masuk ke dalam rumah, keduanya ini memadu kasih terlebih dahulu di depan rumah, di teras gitu ya. Lalu kemudian duduk-duduk si perempuan dan laki-laki ini, sesama suami istri ini duduk berdua memadu kasih. Bagaimana kabarmu? Aku beberapa hari tidak tidur, tidak makan, dan aku lelah sekali. Sampai laki-laki itu mendramatisir dengan kalimat, inni qad qatalani sahra ala qabriki wa uridu an aqdali rohah. Itu lalu kemudian si suaminya itu berkata kepada istrinya, aku telah membunuh siangku. Aku telah menghabiskan waktuku untuk menangisimu selama di dalam kubur. Aku ingin istirahat. Jadi suaminya ini karena lelah gitu, lalu ingin beristirahat. Lalu dia merebahkan kepalanya di pangkuan si istri ini. Setelah merebahkan, dielus-elus oleh istrinya dan juga mereka saling berpelukan, saling berpegangan tangan. Setelah itu tidak lama kemudian suaminya tertidur. Setelah suaminya tertidur, lalu kemudian karena di depan teras banyak sekali lalu lalang orang yang sedang lewat, dan kemudian beberapa waktu kemudian ada rombongan dari kerajaan pada saat itu, lalu kemudian berjalan rombongan banyak sekali dan ada seorang laki-laki yang ditandu. Ternyata dia adalah seorang pangeran, anak dari raja yang melakukan perjalanan gitu ya untuk suatu kepentingan. Kemudian ketika berjalan, lalu si istri ini melihat kok ada banyak rombongan ya. Nah, setelah itu matanya tertuju pada seorang pangeran, pada pangeran yang sedang ditandu. Dan di situ pangeran itu memang tampak ganteng, tampak sangat mempesona, dan kemudian tiba-tiba si istri ini tadi pertama kali memandang itu, entah kenapa jantungnya berdebar, lalu kemudian tiba-tiba dia penasaran dengan si laki-laki ini, kok ada ya di tempat ini orang yang seganteng itu, gitu. Lalu kemudian dia meletakkan kepalanya suaminya di sebelahnya, dan lalu kemudian dia berjalan
mulai mengikuti rombongan itu karena rasa penasarannya. Lalu diikutilah rombongan itu dan dia bertanya kepada salah satu pasukan ya, ada salah satu khodamnya yang raja itu di situ dia tanya siapa dia itu. Lalu khodamnya mengatakan bahwa dia adalah anak dari raja gitu. Lalu kemudian dia mengikuti karena dia tidak bisa memalingkan wajahnya dari si pangeran yang memang ganteng banget gitu saat itu. Lalu kemudian pangeran tidak sengaja itu melihat si gadis ini. Si istri ini, bukan si gadis ya, nah udah menikah. Melihat si perempuan ini. Karena perempuan adalah perempuan yang ajmali nisa izamaniha. Adalah perempuan yang sangat cantik, maka lalu kemudian pangeran itu meminta seluruh pasukannya itu berhenti. Coba berhenti sebentar, ada siapa itu? Gitu. Ternyata ada perempuan gitu. Ditanyalah si perempuan itu, kamu siapa gitu. Lalu si istri ini menjawab, saya penghuni tempat, saya salah satu warga yang ada di sini gitu. Lalu kemudian maukah kamu, karena mereka tertaut ya, matanya sama-sama tertaut dan hatinya sama-sama tertambat. Lalu kemudian mereka berdua saling jatuh cinta gitu. Ini lupa sama suaminya gitu. Mereka berdua saling jatuh cinta. Lalu kemudian si pangeran itu meminta si perempuan ini untuk mengikuti perjalanannya dia gitu. Dan di dalam perjalanan kemudian dia mau, si istri ini tidak bilang bahwa dia ini adalah istri dari seseorang. Wah ini siapa yang suka begini, udah menikah tapi ngakunya belum menikah gitu ya. Udah punya anak ngakunya masih perawan gitu. Kalau laki-laki banyak ya gini ya, perjaka ngakunya perjaka padahal cucunya segudang gitu. Lalu diajaklah si perempuan ini dan kemudian ketika di dalam perjalanan, karena waktu itu menggunakan kuda ya dan juga ditandu, itu pasti kan tidak secepat ketika kita naik yang ada rodanya gitu. Lalu kemudian si suaminya ini terbangun dan menjumpai bahwa, loh istriku mana kok tidak ada. Dicarilah ke dalam rumah, tidak ada. Dicarilah ke sebelah, tidak ada. Lalu kemudian suaminya ini melihat jejak-jejak kaki. Oh, ini kayaknya jejak kakinya istriku. Lalu dia mengikuti dengan berlari, dengan mencari, karena khawatir ya, sih tidak mau kehilangan itu ya kedua kali. Lalu berlari dan sampailah kepada jejak kaki rombongan para pangeran, rombongan utusannya pangeran. Lalu kemudian mengejar dan dia sampailah kepada pangeran dan istrinya berada di belakangnya. Lalu kemudian si laki-laki ini, suami ini berkata kepada pangeran, wahai Ibnu Malik gitu. Si suaminya tahu bahwa itu adalah anaknya raja gitu. Kembalikanlah istrimu, kembalikanlah istriku gitu. Lalu kemudian si pangeran, loh tidak, ini adalah jariyah. Jariyah adalah budak. Jadi dia mengatasnamakan si perempuan ini sebagai budak ya. Dia adalah budakku dan aku akan menikahi dia gitu. Lalu terjadilah gontok-gontokan dan yang disayangkan adalah ketika si istri ini ditanya apa ditanya langsung oleh suaminya. Jadi ketika suaminya ini meminta kepada pangeran, ya ibnu Malik hadi zaujati fakhalla anha, maka berikanlah dia padaku gitu. Kemudian fangkarot, ternyata si istrinya itu juga mengelak gitu. Kemudian si istri ini berkata kepada si suaminya ini, ana jariyatu ibni Malik, saya loh budaknya pangeran gitu. Jadi kacang lupa kulitnya begitu. Lalu berkata lagi, tidak, aturidu antaghayyar, apakah engkau hendak membuatku cemburu bahwa kamu menganggap ini adalah istrimu padahal dia bukan istrimu. Sampai lalu kemudian si istri ini mengucapkan kalimat demi Allah. Wallahi innaha zaujati. Sebelum si suami ini ya mengatakan, si istri mengatakan, demi Allah aku adalah demi Allah aku adalah jariyatu ibni Malik. Aku adalah jariyahnya atau budaknya pangeran. Lalu kemudian bersumpah kembali, wallahi innaha zaujati wa inna sayyidana Isa alaihissalam ahyaha li ba'da mautiha. Lalu kemudian si ini suami ini menceritakan, demi Allah dia adalah istriku dan Nabi Isa itu telah menghidupkan dia setelah matinya dia untukku.
Mengapa kamu mengambilnya gitu? Dan terjadi perdebatan, tarik-tarikan, rebutan perempuan gitu ya. Lalu kemudian karena terjadi perdebatan sengit dan tidak sengaja Nabi Isa itu juga melewati perdebatan itu, rombongan itu, dan berkatalah, ada apa ini kok rame-rame begitu. Lalu Nabi Isa bertanya seperti itu dan dijawab oleh para laki-laki yang ada di situ ya, ada pangeran, ada ada suaminya dan juga istri. Lalu sama-sama mengelak bahwa Nabi Isa, bukankah ini adalah yang pernah kamu bangkitkan dari kubur untukku? Dia ini istriku kan? Lalu Nabi Isa menjawab, ya, dia istriku gitu. Lalu kemudian si perempuan ini justru mengelak. Si perempuannya mengelak, ya ruh Allah, innahu kadzabun. Wahai ruh Allah, kalau Nabi Isa kan panggilannya ruh Allah, kalau Nabi Muhammad ya Rasulullah. Nabi Isa, si istri ini menjawab, ya Isa ruh Allah, innahu kadzab, dia pembohong, dia berdusta. Wa ana jariyatu ibni Malik, dia masih kekeh mempertahankan dia. Lalu Nabi Isa berkata, ama antil lati ahyaituki biidnillah, bukankah engkau yang aku bangkitkan dengan izinnya Allah untuk suamimu itu. Lalu tetap kekeh dengan mengucapkan kalimat sumpah demi Allah, la wallahi ya ruhallah gitu. Karena dia membawa-bawa nama Allah, maka Nabi Isa tidak terima dengan hal itu. Dia mengingkari, yang pertama dia mengingkari bahwa dia ini aku bangkitkan. Kemudian yang kedua dia berbohong atas nama Allah. Lalu kemudian Nabi Isa berkata, "Ruddi alaina ma'atainaki." Maka kembalikan kepadaku apa yang pernah aku berikan kepadamu. Fasakotot semaitatan. Lalu kemudian si istri ini tergeletak dan juga meninggal untuk yang kedua kali. Masya Allah. Faqala Isa alaihissalam, man arada ayyanzura ila syakhsin mata kafiran. Dan itu, barang siapa yang ingin melihat kekuasaannya Allah, bahwa ada salah satu laki-laki yang sejak hidupnya itu adalah orang yang kafir, ya, dan juga tidak beriman kepada Allah, maka lihatlah mata mukminan falyangdur ila dzalikal aswad gitu. Lalu tapi dia kemudian bangkit dari kuburnya dengan wasilahku karena aku salah untuk membangkitkan kubur. Itu lalu kemudian dia ketika bangkit dalam kuburnya yang awalnya dia adalah orang yang kafir selama hidupnya, lalu dia bersyahadat kepadaku, la ilaha illallah Isa ruhullah. Jadi syahadatnya zaman dahulu begitu, sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah ruh Allah itu. Dan kalau kamu ingin melihat kepada seseorang, waman arada ayyamdura ila syakhsin mata mu'minan fa ahyahullah fa kafara wa mata kafirun falyangdur ila hadhil mar'ah. Kalau kamu ingin melihat kekuasaannya Allah, bagaimana Allah itu membangkitkan seseorang untuk beriman dan juga mematikan seseorang yang awalnya itu beriman selama hidupnya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka lihatlah kepada perempuan ini. Nah, Masya Allah, falyangdur ila hadhil mar'ah. Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa selama hidupnya dia berusaha untuk menerima kematian-kematian dari seseorang. Ini yang bisa kita ambil, sahabat. Yang pertama adalah moral yang ada pada kisah ini ya. Ketika seseorang ini ditinggalkan oleh seseorang, ya, maka bagaimana cara kita ini agar menerima hal itu? Ikhlas, ridho. Jangan sampai kita menginginkan kalau saja dia masih hidup, kalau saja dia tidak mati, kenapa Allah mematikan dia, kenapa Allah mengambil dia. Penyesalan-penyesalan itu yang membuat orang yang berada di dalam makbaroh itu tidak tenang. Maka ketika kita ditinggalkan oleh seseorang, maka sebisa mungkin kita bisa ridho, ikhlas menerima, sedih, tidak apa-apa. Susah tidak apa-apa, menangis boleh, diperbolehkan, silahkan menangis, silahkan bersedih, tetapi jangan sampai mendebat atau menggugat takdir Allah. Karena itu pasti adalah yang terbaik
Bayangkan apabila laki-laki tersebut, suami tersebut, ya, apabila suami tersebut ridho dengan kematian istrinya, meskipun sedihnya luar biasa, yang harus dia hadapi selama beberapa waktu ke depan, tetapi karena ketidakridhoannya, maka Allah memberikan ibarah, memberikan contoh, bahwa yang kamu kehendaki, yang seharusnya nasibnya, takdirnya itu menjadi takdir yang husnul khotimah, karena dia awalnya adalah perempuan yang solihah, perempuan yang baik, tetapi takdir yang kamu inginkan, itu bukanlah takdir yang terbaik bagi orang tersebut. Itu kan Allah itu lebih tahu daripada takdir seseorang. Jadi kehilangan apapun, itu pasti sudah menjadi bagian dari takdirnya Allah. Maka tidak perlu kita suntuki, tidak perlu kita sesali. Itu bagian dari takdirnya Allah. Dan kita lihat, orang yang selama hidupnya adalah orang kafir, orang yang buruk, sehingga dia mendapatkan azab selama di dalam kubur, itu dibakar seluruh tubuhnya, sehingga dalam keluar takhruju min ainaihi min manafidhi, kemudian keluar dari kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, dan juga telinganya, itu keluar api karena disiksa oleh Allah, karena selama hidupnya ini adalah orang yang kafir, yang tidak menyembah Allah, dan orang yang buruk, orang yang jahat. Tetapi dengan takdirnya Allah, katanya Nabi Isa, dengan takdirnya Allah, dengan biidnillah, dia kemudian dibangkitkan kembali, padahal awalnya adalah salah membangkitkan. Tapi kan sudah menjadi skenario Allah. Karena tidak terimanya si laki-laki ini terhadap takdir yang ditimpa oleh orang-orang terdekatnya. Lalu kemudian dibangkitkan kembali dan diberikan kesempatan untuk bersyahadat. Makanya dalam surah An-Naba itu kan banyak sekali ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhan, seandainya saja aku ini mati, ya, kemudian selama hidup aku ini menjadi orang yang memeluk agama Islam, menjadi orang yang beriman kepadamu, maka aku tidak akan dibakar di dalam neraka ini. Dan moral yang ada di dalam kisah ini yang kedua, apapun apapun keburukan dari orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi, tidak boleh kita cerita-ceritakan, tidak boleh kita ghibahi, tidak boleh kita undat-undat lagi. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu akhir wafatnya seseorang. Orangnya sudah meninggal, wah ini orangnya kasus ini, orangnya ini korupsi, orangnya ini pernah begini, pernah begitu. Kalau sudah meninggal, maka sudah tutup bukunya. Itu sudah menjadi urusan dia dengan Allah. Karena kita tidak pernah tahu. Bahkan dikisahkan di sini, orang yang dulunya hidupnya itu dalam keadaan melakukan keburukan, kekafiran, dan juga mendatangkan murkanya Allah. Ternyata dia menjadi orang yang dimaafkan oleh Allah. Dan kita jangan percaya diri dengan agama kita, percaya diri dengan ibadah kita, jangan percaya diri dengan bagaimana amalan-amalan kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan juga na'udzubillah. Semoga kita tidak bernasib seperti si perempuan yang ini. Betapa selama hidupnya dia menjadi perempuan yang solehah, tetapi tidak terimanya seseorang terhadap nasib yang menimpa seseorang, apalagi kematian seseorang. Itu menjadikan takdirnya menjadi yang buruk atau su'ul khotimah. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Haidar Bagir, yang judulnya adalah Risalah Cinta. Buku itu yang menghibur saya ketika saya melahirkan anak keempat. Jadi anak saya 5 sahabat. Anak keempat itu saya melahirkan 1 hari, dan itu kemudian meninggal. Itu. Tentunya anak saya 5, semuanya tuh laki-laki, dan hanya dia itu yang lahir perempuan. Tetapi justru diambil oleh Allah. Betapa dia yang pertama kali saya cintai, saya harapkan kehadirannya, karena kakak-kakaknya itu laki-laki semua, itu pasti kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang memiliki anak dengan jenis kelamin yang sama gitu, bahkan lebih dari 2 gitu. Lalu ketika meninggalnya anak saya yang keempat itu, saya tentu sangat bersedih sekali. Begitu juga dengan suami saya.
Lalu saya diberikan hiburan oleh teman saya, diberikan hadiah buku. Buku itu Risalah Cinta yang ditulis oleh Haidar Bagir. Di situ diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang ditinggalkan oleh istrinya dan dia sedih sekali gitu. Lalu dia sangat mengutuk dirinya sendiri. Kenapa Tuhan mengambil istri saya? Kenapa Tuhan tidak mengambil saya gitu? Saya mencintai istri saya. Lalu dia berkunjung ke seorang ahli hikmah gitu ya. Kemudian sang ahli hikmah filosof ini mengatakan bahwa apa yang membuat kamu bersedih hingga seperti ini tidak bisa menerima kematian orang yang kamu cintai? Ya karena saya sangat mencintai dia. Lalu sang ahli hikmah mengatakan bahwa bohong. Kamu tidak pernah mencintai dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mencintai dia, tapi kamu mencintai dirimu sendiri. Sehingga ketika kamu mencintai dirimu sendiri, ketika kamu kehilangan orang yang kamu cintai, kamu merasa kesepian. Coba kalau misalkan yang meninggal itu adalah kamu, bagaimana nasib istrimu? Apakah istrimu nanti tidak semakin sedih, kamu saja yang laki-laki yang katanya dianugerahi sisi rasionalitasnya tingkat tinggi daripada perempuan yang menggunakan emosionalnya? Bagaimana nanti istrimu menghadapi kehidupan-kehidupan tanpa adanya kamu yang mendampingi dia? Setelah itu dia sadar dan kemudian menjalani kehidupan itu dengan lebih bahagia gitu. Maka lalu kemudian saya aplikasikan kepada diri saya kisah yang terdapat dalam buku tersebut. Oh iya ya, ini anak saya yang meninggal. Bayangkan jika saya yang meninggal ketika melahirkan, naudzubillah. Bagaimana suami saya mengasuh anak-anak saya yang masih kecil-kecil, kan? Selisihnya 1,5 tahun, 2 tahun lahir, 2 tahun lahir. Bagaimana keluarga saya, bagaimana santri-santri saya. Kalau saya menangisi dia, berarti saya egois. Saya tidak mencintai dia, saya hanya mencintai diri saya dan saya mengkhawatirkan kesedihan diri saya. Bagaimana dengan orang yang saya cintai? Maka dari situ, itu merupakan penghiburan bagi saya dan kemudian baru saya bisa menerima takdir. Terkadang orang yang kita cintai meninggalkan kita, termasuk ketum PP Fatayat NU yang sangat, Masya Allah, kita tuh kayak banyak sekali komentar-komentar itu ketika saya ngupload tentang menceritakan tentang kesedihan saya, ditinggalkan oleh ketum itu, ya Allah, sangat sedih sekali. Komentarnya tuh banyak ya. Ya Allah masih muda ya Neng ya Allah eman ya Neng ya, kok dia yang meninggal lah seperti itu, Masya Allah. Maka semoga kita bisa menerima takdir terbaik yang diberikan oleh Allah. Baik itu takdir kelahiran, takdir kehadiran seseorang, takdir kehilangan seseorang, takdir wafatnya seseorang. Dan cukup kita ketahui bahwa kematian itu merupakan suatu hal yang dahsyat, nasihat yang paling dahsyat. Tidak ada nasihat sedahsyat kematian. Mungkin begitu saja sahabat, melo-melo kita saat ini ya, ini dalam rangka untuk menghibur diri kita sendiri. Kita kalau misalkan kehilangan apapun, maka insya Allah kita bisa mendapatkan banyak sekali hiburan-hiburan, baik hiburan melalui Al-Fatihah yang kita bacakan ketika di dalam sholat, atau baik penghiburan-penghiburan yang kita menganggap bahwa takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik untukku, gitu, daripada takdir yang aku inginkan sendiri. Terima kasih sahabat, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, ada banyak belibetnya, mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo sahabat NC, Mbak Fuji, Mbak Rafika, monggo. Ya Allah, itu profil kulo kapan itu foto profil itu? Ini tahun berapa ini ya?